Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmara Emilia Rahman, NPM 181000026. Saya dari kelas A, mata kuliah Hukum Perusahaan semester 5. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang merger atau penggabungan perusahaan. Saya tertarik membahas materi ini karena di Indonesia sendiri ada banyak sekali perusahaan yang melakukan penggabungan. Untuk poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama adalah bagaimana proses mekanisme penggabungan perusahaan atau merger, dan yang kedua, akibat hukum apa yang akan timbul dari penggabungan perusahaan tersebut. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian merger atau penggabungan perusahaan. Merger adalah salah satu strategi ekspansi perusahaan atau restrukturisasi perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya dengan cara menggabungkan dua perusahaan atau lebih. Di dalam merger hanya ada satu perusahaan yang dibiarkan hidup, sementara perusahaan lainnya dibubarkan tanpa likuidasi. Secara yuridis, yang menjadi dasar hukum dari tindakan merger adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, lalu dasar hukum perjanjian menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga tentang perikatan, lalu dasar hukum status perusahaan ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Untuk dasar hukum konsekuensi merger ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu dasar hukum pembidangan usaha ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian. Dasar hukum yang terakhir adalah dasar aturan pelaksana ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Pada prinsipnya, merger adalah menggabungkan kedua atau lebih perusahaan menjadi satu, baik dari segi kepemimpinan, aktiva dan pasiva, maupun dari segi pengoperasian perusahaan. Secara sederhana, tahap proses melakukan merger dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, para direksi perusahaan yang akan melakukan penggabungan, baik itu yang akan menggabungkan diri atau menerima penggabungan, harus membuat rancangan penggabungan. Rancangan penggabungan harus sesuai dengan pasal 123 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang kedua, di tiap perusahaan, direksi meminta persetujuan Dewan Komisaris terhadap rancangan penggabungan yang dibuatnya. Yang ketiga, apabila rancangan disetujui, maka rancangan penggabungan diajukan ke sidang RUPS. Yang keempat, meminta izin pengajuan merger perusahaan dari instansi terkait, dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan bagi perusahaan terbuka dimintakan izin kepada Bapepam. Lalu, bagi lembaga keuangan, meminta izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Baik, saya akan memberikan contoh salah satu perusahaan yang melakukan merger di Indonesia, yaitu PT Bank CIMB Niaga. PT Bank CIMB Niaga adalah hasil merger antara PT Bank Niaga dengan PT Bank Lipo, berdiri pada tanggal 1 November 2008. Proses yang dilakukan ialah dengan cara CIMB Group membeli 51% saham Bank Lipo yang dimiliki oleh Santubong Ventures, anak dari perusahaan Khazanah. Khazanah sendiri adalah perusahaan besar di bidang keuangan asal Malaysia. Total pembelian saham Bank Lipo oleh CIMB Group sebesar 5,9 triliun. Sebagai gantinya, Khazanah memperoleh 207,1 juta lembar saham baru di Bank Bumi Putra, perusahaan pemilik CIMB Group. Seluruh saham Bank Lipo akan ditukar menjadi saham Bank Niaga dengan rasio 2.822 saham Bank Niaga per satu lembar saham Bank Lipo.
Seluruh aset dan kewajiban Bank Lipo akan dialihkan ke Bank Niaga. Dalam proses merger tersebut, CIMB menawarkan fasilitas voluntary dan standby facility yang kemudian memegang saham minoritas di kedua bank untuk melepas saham mereka dan tidak berpartisipasi dalam proses merger. Lalu, apa akibat hukum yang timbul dari penggabungan perusahaan atau merger? Akibat hukum dari merger akan berkaitan dengan yang pertama, seluruh hak dan kewajiban aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan hasil merger yang masih eksis. Yang kedua, pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil merger. Dan yang ketiga, adanya perlindungan hukum terhadap stakeholder dan shareholder, yaitu terhadap perusahaan itu sendiri. Lalu adanya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, pihak ketiga baik yang berkedudukan sebagai kreditur maupun debitur, dan perlindungan hukum terhadap karyawan dan hak-haknya. Kesimpulan dari penjelasan materi yang saya sampaikan ialah merger merupakan suatu penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu dengan pengalihan seluruh hak dan kewajiban, aktiva dan pasiva dari perusahaan yang menggabungkan diri. Di dalam merger hanya ada satu perusahaan yang dibiarkan hidup, sementara perusahaan lainnya dibubarkan tanpa likuidasi. Selanjutnya adalah saran. Saran saya untuk perusahaan yang ingin melakukan penggabungan atau merger harus sesuai dengan dasar hukum dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari permasalahan ketika melakukan penggabungan perusahaan. Cukup sekian pembahasan dari saya, semoga materi yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.